Saya pernah dulu sampaikan ke Pak Haji, itu harusnya sudah tidak nagih ke saya, gitu kan. Tapi masih ngejar-ngejar terus. Pak Haji pernah ngendiko kalau udah nanti orangnya mati. Yang Pak Haji ngendiko itu mati beneran. Tepuk tangan dong. Nggak apa-apa bos, kurangin penduduk bos. Habis galak-galak udah mati aja lah. Itu kan, itu Pak Haji udah diamin aja. Mati beneran. Mati beneran. Ya. Tepuk tangan dong, mati beneran. Jadi banyak sekali yang saya lakukan dari ilmunya Pak Haji itu setiap hari, walaupun apa ya dari sedikit tapi pertumbuhannya luar biasa untuk saya, yang saya rasakan. Saya bersyukur Pak Haji. Alhamdulillah semuanya itu atas ridho Allah, wasilahnya ini Pak Haji dan anak yatim itu luar biasa buat saya. Yang tadinya saya datang ke sini waktu itu berapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu tuh betul-betul masih nol Pak Haji, zero Pak Haji. Tapi alhamdulillah sekarang sudah banyak pertumbuhan, anak-anak sudah kerja semua, dan dulu pakai kesini masih pakai Avanza, alhamdulillah sudah punya 4 mobil sekarang Pak. Tepuk tangan dong. Oke. 4 mobil dan saya tidak ngutang Pak Haji. Nah, iya, itu di luar dugaan karena saya tidak pernah marketing kemana-mana Pak Haji. Jadi marketing goib, marketing, ya, marketing langit. Langit ya, marketing langit saya tidak. Ngapain nyari-nyari jamaah, Ya, kayak gak ada kerjaan lagi. Betul. Apalagi bikin jaringan kaki kanan kaki kiri, Pusing. yang ada pusing dan bengkok, Iya. rugi. Iya. Itu kan ilmu udah jadul ya. Betul Pak Haji. Ya, jadi customer datang, rezeki datang, Iya. PO datang, Iya. orderan datang, uang datang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Bos, ganteng. Pertanyaan apa Pak Ganteng? Nggak ada pertanyaan, Pak Haji. Nggak ada? Testimoni aja. Oke, tepuk tangan dong. Pak Ganteng testimoni. Apa Ganteng? Ya, ini Pak Haji, testimoni yang berikutnya, ya mulai meningkat nih masalah uang. Tadinya 1.300.000. Kemarin saya masih ada pinjaman sekitar 10.500.000. Tiba-tiba lunas. Lunas? Iya. Tepuk tangan dong. Gimana ceritanya bisa lunas? Misal yang lain biar termotivasi. Saya juga belum tahu nih. Tiba-tiba suruh pinjam lagi. Oh, ya, oke. jadi ada di Finance itu. Yang tahu cuma satu orang, ya alumni sini yang ngajak saya ke sini. Apa dia? Tapi tak tanya nggak ngaku. Tapi kemungkinan dia yang bayar gitu. Oh iya. Senjata makan tuan. Ya kata Pak Haji kan, kalau apa namanya, dia kan udah kaya, udah punya belasan atau puluhan miliar di rekeningnya. Yeah. Setiap ketemu dia ngomel-ngomel. Yang duit yang ada di rekeningmu pindah ke rekeningku. Mungkin itu Haji. Jadi Oh ijabnya gitu ya? Iya. Duitnya dia pindah rekening saya. Pindah ke saya. Dia pindah rekening, bener ya? Ya itu kebayar itu mungkin itu. Tepuk tangan dong. Ya, atau mungkin ini juga Pak, jika saya kan nggak tahu ya, hampir setiap hari ada orang yang mengeluh ke saya masalah keuangan. Saya juga belum kaya, proses kaya nih Pak Ji. Termasuk Pak Yosef ini baru kenal aja sudah tiba-tiba, Mas aku punya utang gini, aku begini. Kemarin habis jamaah Aisyah, ada juga orang yang mengeluh tiba-tiba, saya punya utang gini. Oh memang saya ditugaskan untuk ngantar jamaah ke sini Pak Ji. Oh iya. Tepuk tangan dong. Iya. Saya udah 6 kali kan ngantar jamaah begini, ini paling dikit tidak lah. Biasanya satu HIC itu. Ya. Ini lebih sedikit. Ya. Tapi ini pesanan sudah banyak. Kapan Mas berangkat lagi? Oh, alhamdulillah. Udah ada yang japri. Ada jawab ya. Sekarang ada pertanyaan nggak? Pertanyaannya seneng aja Pak Haji. Oh seneng aja. Ya, gue setuju tuh. Gue setuju. Jangan kita ngeluh aja. Ngeluh jangan. Jalanin, syukurin, nikmatin. Ya. Nggak boleh mikir, komen, ngeluh. Ya. Mikir, komen, ngeluh. Karena kalau mikir, komen, ngeluh, mundur 10. Set. Mikir, komen, ngeluh, mundur lagi 10. Senyum aja 1. Senyum aja 1. Harus gembira. Oh iya, ada pertanyaan satu Pak Haji. Tadi barusan ada temen telepon. Pernah tak ajak sini juga. Ini orang Solo. Temennya katanya ada uang baru. Nah, jumlahnya banyak. Kalau kamu bawa uang 50 juta, tak tukar 200 juta. Bener nggak Pak Haji itu? Bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim Pak Haji. Ini saya dari Jogja, bawa rombongan. Alhamdulillah malam ini saya mungkin tidak banyak menyampaikan ini, kayak justru menyampaikan terima kasih Pak Haji, karena sudah banyak yang terkabul untuk saya. Tepuk tangan dong. Wah, alhamdulillah. Saya jalani apa? Salah satunya apa yang terkabul, coba biar minimal yang dengerin di sini masuk UGD. Ya dong. Karena kan ilmunya gak waras. Pak Haji. Terus mulai pengobatan juga jam 00. Di mana-mana kan orang pengobatan kan jam 8 pagi. Ini kok ya jam 00 gitu.
Apa yang Luar biasa. pernah mbaknya terkabul? Apa aja yang hajatnya pernah terkabul? Oh, iya. Sebetulnya udah banyak, di antaranya aja Pak Haji. Iya. Kemarin saya udah bikin itu sama Mas Regi, Iya, vlog, lagi udah. vlog. Alhamdulillah saya jadi ini Pak Haji, jadi banyak tamu di rumah. Iya. Vlog itu. Ya, apa yang terkabul coba disingkat aja apa Oh, iya, aja yang iya. mbaknya praktekin ilmu RDAY yang terkabul apa aja? Oh, yang terkabul di antara Satu. yang saya lakukan bangun malam, bangun jam 6.00, kemudian mandi, terus saya baca Al-Qur'an 12 juz itu sampai duha. Itu alhamdulillah sampai sekarang saya lakukan. Ya, walaupun kadang-kadang nggak nyampe sampai 12 juz Pak. Tapi saya tetap saya lakukan Yang itu. terkabul? Nah, yang terkabul saya alhamdulillah yang kemarin itu jamaah umroh saya tercapai salah 1 bulan. Itu saya bisa berangkatkan setiap bulan itu 1 bus minimal. Tepuk tangan dong. Wow. Ini yang untuk pemberangkatan Agustus juga alhamdulillah sudah ada 1 bus lagi yang mau berangkat. Wow, tepuk tangan lagi. Targetnya ya. Targetnya, ya, itu di luar dugaan karena saya tidak pernah marketing kemana-mana Pak Haji. Jadi marketing goib. Marketing langit. Langit ya, marketing langit saya tidak. Ngapain nyari-nyari jamaah Iya, kayak gak ada iya. kerjaan lagi. Betul. Apalagi bikin jaringan kaki Iya. kanan kaki kiri Pusing. yang ada pusing dan bengkok. Iya. Rugi. Iya. Itu kan ilmu udah jadul Iya, ya. betul Pak Haji. Ya, Jadi alhamdulillah. customer datang, rezeki datang, Iya. PO datang, Iya. orderan datang, uang datang. Iya, betul Pak Haji. Terus apa lagi? Nah, itu kemudian yang sampai saat ini masih tersimpan di kulkas. Itu dulu Pak Haji pernah ada kan kalau ditagih itu dibikin itu ditaruh di kulkas. Oh iya. Itu saya taruh sampai sekarang. Coba terangin dulu, ini kan pasien baru, masih agak Pasien jadul, baru, kan ya. kelihatan mukanya muka jadul. Coba, gimana? Yang dimasukin ke botol, dimasukin freezer, Iya. apanya? Iya. CD yang udah dipakai itu Pak Haji. Itu saya lakukan karena siapa yang datang ke kita nagih sama Pak Haji pernah dikasih ilmunya, ditulis namanya, ditaruh di CD yang udah dipakai kotor itu, ditaruh di dalamnya, digulung-gulung, masukin ke botol, taruh di freezer. Sampai sekarang tidak datang lagi, udah. Yang lagi? Iya. Tepuk tangan dong! Ya, itu udah nggak pernah datang. Itu ilmunya Pak Haji. Ilmu luar kearifan biasa. lokal, bos. Ya. Daripada ditagih mulu kan budek. Iya. Apalagi dengar motor debt collector, deng, langsung pingsan juga. Iya. Nah, Itu soalnya- gulung, iya. mesin CD, mesin botol, taruh di freezer. Ya, karena itu juga saya pernah dulu sampaikan ke Pak Haji, itu harusnya sudah tidak nagih ke saya, gitu kan. Tapi masih ngejar-ngejar terus Pak Haji pernah ngendiko kalau udah nanti orangnya mati. Yang Pak Haji ngendiko itu mati beneran. Tepuk tangan dong! Nggak apa-apa, bos. Kurangin penduduk, bos. Habis galak-galak, udah mati Iya, aja lah. Itu kan, itu Pak Haji udah diamin aja. Iya, mati beneran. Mati beneran. Iya. Tepuk tangan dong, mati beneran. Jadi banyak sekali yang saya lakukan dari ilmunya Pak Haji itu setiap hari walaupun apa ya dari sedikit tapi pertumbuhannya luar biasa untuk saya yang saya rasakan. Saya bersyukur Pak Haji. Alhamdulillah semuanya itu atas ridha Allah, wasilahnya ini Pak Haji dan anak yatim itu luar biasa buat saya. Yang tadinya saya datang ke sini waktu itu berapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu itu betul-betul masih 0 Pak Haji, 0 Pak Haji. Tapi alhamdulillah sekarang sudah banyak pertumbuhan, anak-anak sudah kerja semua dan dulu pakai kesini masih pakai Avanza, alhamdulillah sudah punya 4 mobil sekarang Pak. Tepuk tangan dong! Oke. 4 mobil dan saya tidak ngutang Pak Haji. Ya, tadi saya juga ngobrol sama tamu saya di Seafood Santoso di Alam Sutra. Tadi saya nanya, namanya Pak Edi, istrinya nama Lila. Dia nikah sudah 8 tahun nggak hamil-hamil, berobat ke RDAY sebulan langsung hamil. Dulu kesini kan dia naik motor, saya bilang, Lila, Edi, saya nggak mau ya besok kesini naik motor ya. Saya mau naiknya Fortuner. Saya nggak nyebut Avanza, saya nggak sebut Xenia, saya nggak nyebut Karimun, saya nggak nyebut R3, saya nggak nyebut mobil-mobil jadul. Saya sebut Fortuner. Kenapa mesti Fortuner Pak Haji? Karena Fortuner saya nggak kepake tuh 3 biji yang terbaru. Kamu minum Fortuner ya. Kalau Robicon nggak mungkin lah, masuk bosnya disaingin sama. Tadi ketemu dia pakai Fortuner. Tepuk tangan dong. Wow. Alhamdulillah Pak Haji. Saya Iya. Fortuner baru Pak Haji. Oh bener? Iya. Tepuk tangan dong. Beneran? Iya bener. Yes. Fortuner ya. Jadi besok teman-teman yang datang pakai di bawahnya Fortuner harus yakin besok harus ganti Fortuner terbaru. Murah kok harganya, cuma 700 juta. Iya, Murah. iya. Murah banget, tapi belinya pakai alat kelamin. Betul Pak Haji. Alhamdulillah pokoknya saya sudah Oh, sekarang udah punya Fortuner? punya baru Pak Haji. Baru? Ya. Tepuk tangan dong, sekali lagi dong. Yang- Dulu kesini pakai mobil? Avanza. Avanza, mobil Avanza, 1000 rakyat. jadul. Mobil rakyat. Alhamdulillah sudah punya Fortuner, punya BMW. Bukan kita ngecilin mobil Avanza nggak ya? Kalau bisa Fortuner kenapa enggak ya?
Ya. Ya, betul itu Pak Haji. Ya, ini saya alhamdulillah besok tanggal 19 Juli ini itu ada acara, saya ngundang 1.000 calon jamaah yang mau berangkat umroh dengan saya. Wow, luar biasa. Ya. Terlampaui ya. Terlampaui. Jangan tercapai ya. Ya, terlampaui. Ada lagi? Ada. Itu aja Pak Haji, pokoknya saya. Oke, terima kasih dong, luar biasa dari Avanza. Sekarang mobilnya 4, salah satunya Fortuner terbaru. Ya. Bos sebelahnya topi hijau, pesulap topi hijau. Pesulap topi hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuryati dari Yogyakarta. Jogja. Pertanyaan apa Jogja? Ya, pertama-tama saya ucapkan syukur alhamdulillah bisa bertemu langsung dengan Bapak Haji. Ya. Dan ini yang pertama kali saya bertemu dengan Pak Haji. Ya. Yang sebelumnya saya belum ketemu. Dan saya cuma berharap aja ini karena saya mau maju caleg. Ya. Karena saya nggak ada modal untuk caleg. Modal nggak ada. Modal nggak ada. Tapi pengen jadi caleg. Sudah jadi caleg tapi belum jadi. Udah jadi caleg. Iya. Udah daftar. Udah daftar caleg. Daftar caleg. Iya. Udah jadi anggota legislatif belum di Belum. DPRD? Belum. Oh belum. Modal nggak ada. Modal nggak ada. Tapi alat kelamin ada. Ada Mas. Oh ya, penting alat kelaminnya aja dulu. Oke, mbaknya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Septi dari Jogja. Septi dari Jogja. Pertanyaan apa Septi? Saya nggak banyak tanya sih Haji, karena utang masih ada. Pasti lunas. Iya, amin. Tapi yang saya rasakan itu sekarang yang nagih-nagih itu sudah lemes. Tepuk tangan dong. Itu yang dimauin kita para pengutang ya. Iya. Terutama mewakili warga sebelah sini ya. Ini kan warga ngutang semua. Kelihatan dari wajahnya. Iya. Nah, makanya jadi sekarang yang nagih pada lemes. Iya. Alhamdulillah. Mbaknya melakukan ilmu RDI apa? Kok yang nagih pada lemes? Nanti ntar debt collector pada berobat kemari. Ya itu bangun jam 00, mandi, sholat tahajud, dan itu tagihannya itu saya centongin Pak Haji. Tagihannya dicentongin. Ngomongin sampai gimana? Nggak datang lagi, nggak datang. Iya. Emang luar biasa ya. Centong tuh luar biasa. Gitu. Terus mbaknya sekarang ada pertanyaan apa lagi ke saya? Saya nggak ada sih. Nggak ada ya, tinggal nerusin aja ya. Nerusin Hari ini aja. pokoknya jangan pulang, ijab dulu sama anak yatim, boleh pulang ya. Sudah tadi Ji. Udah. Sebelum sudah. Tahajud nih mau ijab nggak? Habis tahajud. Iya. Sekalian ya. Sekalian. Oke. Iya. Nanti jangan lupa pulang dari Bogor, balik lagi kan ke Jogja jam berapa rencananya? Pagi. Pagi. Nah nanti kalau bisa sebelum nyampe Jogja makan dulu. Amin. Sate, Langganan ya, tongseng, sate ya. Nanti saya ongkosin. Mana ada pasien diongkosin. Ya. Saya udah 4 kali Saya ongkosin 1,5 juta buat makan sate. Tapi yang ada pasien disangguin makan sate. Pegang 1 juta gak? 1.500.000 itu enggak? 1 juta gak? Tuh 2, 3, 4, 5 buat makan sate ya. Iya. Harus kenyang ya. Kalau nggak kenyang potong. Tepuk tangan dong. Pasiennya disangonin. Saya 4 kali ke sini Ji, disangonin terus sama Pak Haji. 4 kali datang, 4 kali sangonin. Iya. Wow, tepuk tangan. Iya. Apa bos? Pak Haji kan nggak ingat kalau ngasih sangu, tapi yang disangon ingat Pak Haji. Oh iya, saya nggak ingat deh. Iya. Ya udah nanti makan sate ya. Ya, Ji. Ya, semangat. Terima kasih Ji. Soalnya rata-rata kalau saya sangonin pasti terkabul. Amin. Nanti minta semua. Enggak lah, pokoknya nanti makan sate ya. Iya. Oke, masih apa pertanyaannya? Ya Pak Haji, perkenalkan nama saya Juni Pak, saya dari Jogja. Ingin bertanya juga Pak. Boleh. Ini Pak, saya juga mau menjadi calon legislatif, tapi tidak ada modal Pak. Sama kayak Mas tadi. Iya. Niatnya karena ibadah, jadi saya ikut caleg. Niatnya karena ibadah, jangan saya ikut caleg mau bangun daerah saya. Saya mau jadi caleg mau bangun daerah saya. Itu nggak bakal terkabul. Kenapa? Karena yang bangun bukan tugas kita, yang bangun adalah tugasnya Allah. Saya mau jadi caleg, nanti kalau jadi caleg, semua yang ada di ruangan saya mau lunasin utangnya. Nggak bakal. Kan yang lunasin Allah. Iya. Makanya kalau bisa, bos yang ada di sini, rajin-rajin berhutang. Nanti yang lunasin Allah. Iya. Utang lagi aja. Jangan kalah sama negeri ini. Negeri ini utangnya gede. Sampai 7.000 triliun. Besok apa siapa pinjol. Enggak lah, itu gini bos, gini. Dulu saya kecil main bola, itu kaca tetangga saya pecah. Yes. Kata pemilik kaca, pemilik rumah yang ada kaca yang saya pecahin, kamu ganti ya kaca saya pecah ya.
Sorry om, yang ganti nanti ibu saya. Kok ibu kamu yang ganti? Ya kan saya anaknya dia. Saya tugasnya mecahin om, nanti yang ganti ibu saya. Tapi bener loh bos, yang ganti kacanya ibu saya. Karena kan saya nggak tahu toko material, saya nggak tahu. Saya nggak punya duit. Yang punya ibu saya. Ibu saya boleh ngutang tuh sama pinjol untuk benerin kaca. Berarti artinya apa? Kita mengutang-utang aja. Yang lunasin siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan merasa kita pengen lunasin, nggak bakal bisa lunas. Kan kita hamba Allah, tenang aja. Berarti kita mesti rajin ngutang kalau bisa. Kasih lunas lah bos, tenang aja bos. Ada lagi? Oh ya, sama saya pengen penghasilan setiap bulan bisa 100 juta bersih itu Pak. Bangun jam 00. Ya. Senyum. Tidak ada pasien saya yang bangunnya jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz, penghasilannya 100 juta nggak ada. Minimal 10 miliar per bulan, minimal. Tapi harus baca Qurannya 12 juz. Baca Qurannya 12 juz. Pak Haji, kalau saya baca Quran udah 12 juz, tapi penghasilan saya belum 10 miliar, ya tugas saya bayar kamu 10 miliar. Nanti kamu balik dari ruangan saya langsung saya santet. Set. Selesai. Hah? Dari jam 00 sampai matahari terbit. 12 juz. Net 10 miliar. Udah dibuktiin. Jadi namanya Roni. Roni melatih ilmu saya. Itu dagang sembako per hari 20 juta. Setelah meraktikin bangun jam 00, Roni, sekarang penghasilan Roni per hari 600 juta. Berarti sebulan 18 miliar. Lebih dari 10 M. Roni sama kamu, gantengan kamu. Tapi saldonya gantengan Roni. Roni kerempeng. Tapi saldonya wow. Iya. Boleh. 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 Kan punya Fortuner baru. Ada lagi? Sudah Pak. Bos, ganteng sebelah. Assalamualaikum Pak Haji, saya Muhammad Rizabadi dari Jogja. Ini udah kali ini, ya alhamdulillah selamat dari sini. Usaha saya travel dan rental itu mulai berjalan. Tepuk tangan dong, alhamdulillah. Ya, ini Bang Sandu datang ke sini lagi, ingin supaya cepat lagi gitu Pak Haji. Gampang lah bos. Travelnya, mobilnya kamu mandiin pakai celana dalam buat gantinya kanebo. Gitu ya Pak Haji. Nanti orang kalau lihat mobil kamu lewat, bawaannya pada pengen numpang semua. Boleh baunya itu. Dicuci pakai rendaman celana dalam mobilnya. Nanti orang pada rame-rame pengen naik mobil si bos. Siap. Ada Terima lagi? kasih Pak Haji. Oke, banyak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan saya Rini dari Magelang. Magelang. Ya. Pertanyaan apa Mbak? Saya sudah 2 kali ini ke sini Pak Haji. Yang kemarin itu saya biasa Pak Haji masalah utang piutang. Saya PNS Pak Haji, Ya. tapi SK saya udah di bank. Gak apa-apa biar tambah pinter. Di sekolah. Daripada ya. disimpan di rumah, blow on, dia di sekolahin di bank. Biar nanti kalau pulang dia pinter dah. Iya betul. Terus? Kemudian saya pengen utang itu bisa lunas, SK bisa kembali di tangan saya gitu. Ya tadi mbaknya niatnya, kan ayatnya gini mbak, mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Jadi mbaknya minta sama Allah, kuncinya cuma satu, pasti utangnya lunas. Jadi mbaknya nggak boleh ngomong, insya Allah utangnya lunas, nggak Pasti. bisa. Pasti, nggak ada kata semoga utang saya lunas, nggak boleh. Semoga tuh adanya di apotik dan rumah sakit. Semoga lekas sembuh. Makanya hasilnya separuh mati, separuh hidup. Karena dia semoga. Jadi pasti. Pasti. Iya dong. Pasti lunas. Batinnya begitu Iya. ucapnya. Iya. Ada lagi? Iya, kemudian saya juga intinya pengen kaya Pak Haji. Kaya. Tapi pantas Meskipun- gak nih? Mbak, tidak ada ciptaan Allah yang tidak kaya. Yang tidak kaya tuh yang suka ngeluh. Kamu suka ngeluh gak? Masih suka. Ya nggak bisa. Nggak boleh mikir. Tidak ada orang kaya yang mikir. Orang kaya kalau belanja nggak pernah nawar. Contohnya apa? Belanja ke Indomaret, nawar nggak? Nggak. Nggak ada. Tapi kita kalau belanja di warung, pasar, nawar aja. Intinya harus ndablek ya Pak Haji. Hah? Harus ndablek ya. Iya, mbaknya tuh udah double tapi kurang double. Jadi gini mbak ilmunya, ini berlaku semua ya. Terima kasih, terima dari Allah, kasih ciptaan Allah. Kasih ciptaan Allah tuh bayar. Terima kasih, terima kasih. Orang yang kalau belanja suka nawar sampai kiamat nggak bakal kaya.
Makanya kalau orang kaya-kaya belanjanya di mall-mall yang mahal, itu nggak pernah nawar, ngambil langsung bayar. Kalau kita, aduh, tukang sayur aja ditawar, kembaliannya berapa? Yuk kembaliannya 1.000, nggak mau rugi. Bumbu dapur. Ya Allah, gimana? Jangan dong. Jadi kalau mbaknya pengen kaya raya, jangan nawar. Jadi terima kasih. Kalau kita ngeluarnya mikir, masuknya juga mikir. Nggak, karena keluarnya mikir, masuknya mikir. Tidak ada duit masuk mikir. Masuk aja rezeki. Heran ketemu ada rezeki, ketemu ada. Nggak pernah mikir. Tapi kenapa keluarnya mikir? Nggak bisa. Jangan sampai mikir. Oke? Iya. Ada lagi? Iya, terus kemarin yang saya bilang saya ketipu itu Pak Haji. Saya ketipu itu yang online itu. Nah, kalau ketipu itu yang blow on siapa? Saya Pak. Oh, oke. Tapi alhamdulillah saya blow on Pak. Oh iya. Bisa ketemu Pak Haji. Bisa ketemu Pak Haji. Oh iya. Sini geser. Sini Haji Marco. Masuk. Ini namanya Haji Marco. Pasien kadaluarsa. 2014 Desember. Jadi mbaknya kenapa ketipu? Iya, itu masalah online itu Pak Haji yang kayak marketplace gitu. Marketplace. Iya, jadi yang kita pesan terus bayar, tapi lama-lama terus meningkat terus gitu Pak Haji. Tapi sampai sekarang dia masih minta gitu lagi, kapan mau menyelesaikan gitu. Cuma kan harus pakai uang lagi gitu Pak Haji. Itu kira-kira gimana Pak Haji? Apa itu penipuan atau lanjut ya atau enggak? Iyalah. Jelas siapa? Udah lo tinggal ijab aja sama Allah, cari rezeki yang lain emang nggak ada. Gitu, cari yang lain aja, santai aja tuh diabaikan. Diabaikan, cari yang lain. Dan yakin pasti Allah ganti. Begitu. Amin. Ada lagi? Udah kita aja Pak Haji. Bohong bos. Oh iya, berarti gak usah kesana. Duit nggak ada saudaranya bos. Iya. Mendingan lo yakin aja dapat duit tanpa lewat dia. Iya. Gitu. Ada lagi? Cukup. Terima kasih. Boleh. Bos apa? Pak Haji, saya mau tanya lagi Pak Haji, ini satu aja. Mau nambah unit, gimana caranya Pak Haji? Gampang, itu tadi mobil kamu cuci pakai celana dalam, nambah unit. Oh gitu. Nanti nambah unit. Oh ya, terima kasih Pak Haji. Gampang lah, istri galak itu jangan kita benci. Kalau ilmu RDAY, istri galak kita jadiin pesugihan. Gak saya hindari Pak Haji. Saya pindah ke masjid daripada. Iya, jadi mendingan istri galak jadi pesugihan. Gitu ya Pak Haji. Makin dia galak nambah unit, nambah galak makin nambah unit. Mau gak begitu? Oh mau dong. Ya udah, kalau dia tidur, kamu remes alat kelamin kamu, taruh di bibirnya istri, nambah unit. Nanti unitnya nambah, perempuannya nambah. Tuh, otomatis tuh. Apa mbaknya? Iya lupa Haji. Ini saya dipesenin kalau untuk jual tanah, anak adik saya mau jual tanah, dia minta tolong air saya. rendemannya dicawik-cawik di tanahnya, nanti laku. Air rendeman celana dalamnya si yang punya. Yang punya ya? Ya, dicawik. Ingat tanahnya, celana dalam baju juga laku. Celana dalam siapa aja. Boleh. Tapi kan nanti airnya bisa sedrem. Oke? Iya, oke. Bos apa? Gak ada Pak Haji doanya itu. Nggak ada, kan saya bukan kiai, SD Impres. Nggak ada doa. Kiai ada doa kiai. Kalau saya bukan kiai. Pak Haji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama? Haji Yani, Pak Haji. Pertanyaannya? Saya distributor buku Pak Haji. Distributor? Buku anak. Pupuk? Buku anak. Buku? Ya. Oh ya, terus? Jadi gini Pak Haji, saya alhamdulillah 1,5 tahun ini ada perubahan banyak ya ilmu sebelum ketemu RDY. Alhamdulillah saya jalankan tahajud. Tapi memang tidak jam 00 ya Pak Haji. Nah, saya punya marketing 30 orang yang berjalan sekarang 25 kurang lebih. Nah, saya tuh uang masuk per minggu itu kadang weekend aja itu bisa masuk 30, 40 sampai 60 juta. Hanya saya jujur dalam 1,5 tahun ini mau beli mobil aja nggak kebeli Pak Haji. Sekarang pertanyaannya apa? Saya pengen usaha saya nih kan plus minus ya karena pameran di mall-mall. Ya, pertanyaannya apa? Saya pengen omsetnya 100 juta. Ya udah tinggal paksain bangun jam 00 kayak Haji Marco kan dulu bangunnya siang. Kontrakannya berapa? 6. Nah, setelah dia bangun jam 00 senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran sebelum azan, duduk di masjid 2 rakaat sebelum subuh, nggak tidur sampai matahari terbit. Sekarang kontrakannya berapa? 21. Dulu waktu datang ke sini punya ruko gak? Nggak punya Pak Haji. Sekarang rukonya?
15. Ibu tinggal praktek itu aja. Insya Allah. Tepuk tangan dong, luar biasa. Terus Pak Haji, saya lihat YouTube Pak Haji itu baru 2 minggu ya. Nah saya kan baru lihat 2-3 hari habis tahajud praktekin centong yang ke buku tabungan. Boleh. Itu saya ada masuk saldo 1 juta. Tepuk tangan dong. Gak apa-apa, baru perkenalan. Ya. Nanti kalau dipraktekin mulu kayak Haji Marco kan, masuknya ratusan juta. Ya. Haji Marco lihat, ada kan video Haji Marco nyentongin duit, ada gak? Ngajak ngomong duit. Pernah lihat, pernah. Ada gak? Lu bikin video gak? Ada. Bikin? Iya. Duit diajak ngomong? Iya, Pak. Sama nyentongin duit? Iya, Pak. Nah, udah ini lihat videonya dia. Ada lagi? Kemudian pengen kalau pameran itu di mall-mall itu kan saya kadang rugi 10 juta gitu. Nanti kalau dipraktekin dia enggak, praktekin dulu. Praktekin. Hanya itu aja kalau praktekinnya yang mana aja Pak Haji? Yang Cadar lembahnya dicopot, taruh di bawah meja pameran. Cadar lembahnya dicopot, masukin ke dalam itu boneka. Ini kan boneka isinya cadar lembah semua nih. Makanya kan si orang yang natap pasti balik lagi. Coba tuh pada natap kan? Nah, balik lagi. yang udah dipakai gitu Pak Haji. Yang udah dipakai. Terus kalau marketing saya tahu gimana? Hah? Kan marketing saya banyak di mallnya. Saya nggak turun ke Ya lapangan. udah cadar dalam kamu dibalik, BH kamu dibalik. Oh, Bisa? bisa insya Allah. Oke. Tiap hari. Tiap hari. Ya Pak Haji. Insya Allah. Oke. Ada lagi? Cukup Pak Haji. Boleh, sip. Gantian ya. Banyak langsung ke masjid ya. Ya, terkabul ya. Yuk, geser. Pertanyaan apa, Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum Pak Haji. Nama? Rustanto. Pertanyaannya? Saya yang kesini udah yang kedua. Ya, pertanyaan apa, Pak Rus? Saya sudah melakukan mandi jam 00 ya. Ya. Tapi 12 juz belum kesampaian. Nggak apa-apa, bertahap. Karena saya hitung jam habis mandi itu kan mesti tahajud, ya kan, tahajud witir. Coba Bapak berdiri, Pak. Bapak dudukin tas nggak? Ada? Oh ya. Ya. Pertanyaan apa, Pak? Udah 2 kali datang terus? Sudah coba melakukan mandi jam 00, tapi 12 juz belum bisa, paling banyak 5 juz. Nggak apa-apa. Sekarang pertanyaannya apa? Pertanyaannya begini, saya kan punya utang. Berapa? Berapa? 5 miliar. 5 miliar, utangnya kemana? Utangnya ke teman. Pakai jaminan apa enggak? Surat rumah gitu. Jaminannya apa? Surat. Terus? Nah, intinya kan kita mau tebus, tapi kalau bisa nggak pakai bunga-bunganya itu tinggi banget gitu loh. Ya. Nah, orang itu setiap saya temuin nggak bisa, di WhatsApp nggak menjawab, di telepon nggak diangkat. Itu namanya mikir nggak? Mikir, Pak. Kan syaratnya ilmu RDI terkabul tuh nggak boleh mikir, nggak boleh komen, nggak boleh ngeluh. Kalau Bapak masih mikir, komen, ngeluh, nggak bisa, ilmu RDI nggak manjur. Jadi Bapak harus nggak boleh mikir, komen, ngeluh, nggak bisa. Praktekin ilmu RDI jam 00, bangun, senyum, mandi, pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Nanti lunas sendiri tanpa bayar. Coba dititeni. Tapi kalau Bapak mikir, gimana nih? Ditemuin aja susah. Jangan. Kalau begitu namanya mikir. Ya intinya kan rumah mau saya jual, udah dijual. Udah ada yang mau saya mau ditebus supaya nggak bayar. Udah laku belum rumahnya? Sudah ada yang nggak bakal laku karena otaknya Bapak offside. Nanti kalau rumah laku, uangnya buat nebus utang. Nggak boleh. Ibaratnya bola baru ditendang sama kiper masih di atas. Bapak udah masuk ke daerah lawan, kata hakim garis. Kenapa Pak? Wasit offside. Kok offside? Bolanya masih di atas. Lo udah masuk ke daerah lawan. Rumah belum dibayar, duit belum dipegang. Bapak udah berandai-andai. Nanti kalau dibayar saya mau nebus utang. Malah nggak dibayar dan malah nggak transaksi dan malah nggak laku. Nggak, ini malah mereka yang mau beli itu sudah ngasih tanda jadi gitu. Ya udah, tapi Bapak nggak boleh mikir. Kalau mikir nggak jadi, bos. Walaupun DP banyak, kita nggak bakal jadi. Sayang. Jadi Bapak, rumah mau dijual, titik. Rumah mau dijual, titik. Nggak boleh. Offside namanya tuh kalau bola. Kalau kita nih suka berandai-andai, ngepost-ngepostin. Nanti kalau rumah jadi bayar, saya buat nebus surat nih. Ih, nggak boleh. Terima duitnya dulu. Otaknya nggak bermikir. Terus yang kepada teman saya yang saya pinjamin itu, kan saya mencoba mempraktekkan yang Pak Haji suruh ke orang lain untuk ada itu dengan foto yang bersangkutan ditulis utang lunas sertifikat kembali gitu tanpa harus bayar. Nurut manut katut. Karena saya yang melakukan setiap habis sholat 2 saya begini. Boleh. Itu tapi Bapak, tapi Bapak sambil ngelakuin jangan mikir, bisa gak? Maksudnya gimana? Mikir tuh? Saya nggak mikir, cuma ngitung aja 99 kali. Oh ya nggak apa-apa. Gitu. Mikir tuh gini Pak. Sampai kapan? Nggak boleh. Terus
udah berapa kali ya saya jalanin, nggak boleh. Pokoknya yang berkaitan sama mikir nggak boleh. Kan syaratnya 3 kayak pantangan kalau mau terkabul. Nggak boleh mikir, nggak boleh ngeluh, sama nggak boleh komen. Kalau Bapak masih mikir nggak boleh. Waduh, apalagi ya? Saya udah ini, apalagi ya? Antum nggak boleh, itu mikir. Ada lagi? Apalagi? Mbaknya aja megang mic-nya daripada Bapak dengerin dari Mbaknya. Mau tanya aja Pak, kan kebetulan hari Kamis orangnya udah ada yang mau bayar. Nah terus kebetulan suratnya kan ada di tempat lain. Nah kebetulan saya mau ambil suratnya itu harus bayar DP dulu. Nah orang yang mau beli rumah itu udah mau kasih DP hari Kamis gitu. Tapi mau saya misalnya saya 1 gitu kan, dia mintanya 2 supaya jangan ada bunga riba, itu gimana caranya gitu? Ya Mbaknya mesti colek alat kelamin, taruh di mulutnya, Mbaknya remes alat kelamin, buat salaman sama dia kalau ketemu. Ketemunya itu susah Pak, jadi lewat itunya apa namanya staffnya aja. Ya udah berarti sedekah ekstrim, modelnya kayak Haji Marco. Lu nyedekain apa? Mobilnya apa? Suzuki sama Grand Max. Sama sedekah apa lagi? Seluruh toko isi material. Nah gitu. Kalau nggak punya duit, sedekah ekstrim barang. Kalau punya duit, sedekahin. Pasti dia bayar. Kayak Mbak Rati, 2,5 miliar cair, 4 miliar cair, 40 miliar cair, 400 miliar. Sekarang dia untuk hajat yang 1 triliun. Berapa yang disedekain Mbak Rati? 48 juta, 500 juta. Nah gitu. Nah ibu mau sedekah berapa ke Allah? Bikin Allah takjub. Nanti Allah bikin takjub Mbaknya. Kalau udah tinggal selangkah lagi. Ji, kalau gue nggak punya duit, kalau gue nggak mau sedekah, nggak usah makan dulu. Sehari makan berapa kali? 3 kali. Ya udah makannya sekali, yang 2 kali buat sedekah. Nanti pasti transaksi. Namanya sedekah tolak bala, supaya dia nggak meleset, supaya dia nggak mundur lagi. Jadi sedekah itu artinya tolak bala. Ada lagi? Tapi kan transaksinya hari Kamis ini Pak. Besok hari apa? Besok hari Rabu. Bisa masih Rabu, banyak sedekah aja. Misalkan banyak sedekah pembersih WC 1 juta, dibagi 10 orang, juga bisa. Oh gitu. Iya, kayak Bu Ai lagi tuh, yang utangnya 2,5 miliar, sedekah pembersih WC itu dia. Berapa? 3 juta. Kasih pembersih 3 juta. Transaksi, utangnya 2,5 nggak bayar. Tanpa nyicil, tanpa jual aset. Ada lagi? Oh ya, kalau yang centong gimana? Centong mau buat apa? Biar uang masuk, biar jalan lancar. Ada di YouTube, ada kan di YouTube? Ada centong. Di YouTube aja prakteknya, kalau nerangin 4 jam, mesti privat. Karena kalau 4 jam kan nanti yang lain pada gerundel semua. Nanti Bapak lihat di YouTube tuh. Dia nyara nyentongin duit nih, ratusan miliar masuk. Ada gayanya Haji Marco. Itu. Kalau nerangin lama, bisa 3 jam dah minimal. Soalnya tadi saya nerangin di Alana aja, di Hotel Alana Sentul. Itu dari siang sampai maghrib. Maghrib saya lanjutin di Seafood Sentosa tuh, di Alam Sutra. Sampai jam 10. Jam 10 saya balik lagi ke sini. Tapi kan terkabul semua, nggak ada yang gagal. Dari Malaysia sama dari Medan. Nah, tinggal banyak praktekin aja, lihat di YouTube. Kalau nerangin mesti 3 jam. Gak apa-apa kan? Iya. Oke, ada lagi? Ada itu aja. Oke, praktekin ya. Iya. Sip, terkabul ya. Dibayar ya. Pertanyaannya apa? Assalamualaikum Pak Haji, saya Sinta dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pertanyaannya apa? Ini awalnya saya kesini itu karena suami saya kena tipu. Saya galau, saya buka YouTube, ada foto Pak Haji, ada ini RDAY. Saya lihat dan saya praktekin tipis-tipis. Saya niatkan, saya bilang saya harus kesini. Padahal nominal di rekening udah menipis. Saya bilang nggak ada modal kesini, tapi saya bilang pasti Allah kasih jalan, pasti Allah kasih jalan untuk saya ketemu Pak Haji. Saya bilang gitu ya Pak. Ini ketemu. Alhamdulillah, makanya itu saya bilang malah saya ngomongnya begini, saya berangkat gratis. Ternyata Allah banyak kasih saya kemudahan Bapak. Jadi saya berangkat itu dengan saya modal saya jual gelang, cincin segala macam untuk berangkatnya kapal. Sampai di Surabaya saya ternyata dikasih penginapan gratis. Terus pas anak saya di mobil travel itu marah-marah, kesel gitu mungkin karena kelamaan. Saya bilang, Bunda dapat uang banyak ini, banyak masuk di rekening. Saya bilang gitu kan. Nanti ada orang ngasih Bunda ini uang. Saya bilang sambil tepuk tangan nyaring-nyaring. Maksudnya biar saya kesel saya teralihkan. Saya bilang, ternyata masih di dalam mobil itu entah berapa menit ada SMS masuk dari om saya, nanya langsung. Sinta minta nomor rekening, om mau transfer uang. Masya Allah, saya bilang. Tepuk tangan dong, luar biasa.
Nah itu dipraktekin terus, terus. Saya praktekin tipis-tipis pas semenjak ngeliat 3 minggu yang lalu saya ngeliat itu Pak, semenjak kejadian suami saya kena tipu itu, saya praktekin BH terbalik, sempak terbalik itu saya praktekin ke anak-anak saya, ke diri saya, ke suami saya juga. Jadi kami satu rumah praktekin itu tipis-tipis gitu. Ya Allah, maksud saya untuk berangkat pun istilahnya saya ngutang, saya bilang sama suami saya, kalau kita pulang nanti nggak ada dana nggak usah dipikirin, saya bilang kayak gitu. Kita ngerantau aja dulu. Jadi saya kesini itu saya membawa baju sekolah anak, saya bawa akte kelahiran. Jadi saya bilang kalau kita belum ada uang kita ngerantau aja dulu di sini untuk biaya pulang nanti. Saya bilang gitu. Nah, ada pertanyaan nggak? Ya, saya mau bertanya Bapak, saat ini kan saya jual gorengan. Jadi saya pengen sekali punya modal untuk alih usaha jualan sembako Bapak. Begitu. Jadi kan udah saya ajarin, kalau pengen punya modal minimal 10 miliar, kan syaratnya cuman bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Kalau Pak Hotman Paris kan cuman bangun jam 00, kalau Cristiano Ronaldo bangun jam 00, nambahnya maunya jam berapa? Iya, jam 00 bangun, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz, nanti mbaknya punya 10 miliar. Bisa. Ya kayak Haji Marco dah. Iya, ini saya kan lagi proses KPR rumah Pak Haji. Udah 2 bank. Kalau udah 10 miliar kenapa KPR? Kan udah pasti 10 miliar tunai. Amin. Ya, lu praktekin dulu bangun jam 00 kayak Haji Marco, kayak Roni. Jadi pulangan yang bank ketiga ini sudah bilang bank ketiga ACC. Tapi kalau punya 10 miliar ngapain ngutang? Ya, lu praktekin dulu. Iya. Jangan amin-amin. Siap. Praktek dulu. Siap. Yang ini saya mau nanya tentang orang tua saya. Sebenarnya saya pengen bawa orang tua saya ke sini, ibu saya, karena istilahnya ibu saya ini dari 1 tahun lah. Udah 1 tahun penyakitnya kejang-kejang terus Pak Haji. Didiagnosa dokter itu epilepsi. Gampang, tinggal kepalanya diikat pakai celana dalam ntar sembuh. Celana dalamnya yang sakit diikat di kepalanya. Umurnya berapa ibunya? 67. Selama 67 hari. Ada lagi? Ada lagi? Ya, terima kasih banyak. Praktek ya? Iya. Sip. Geser. Bos apa bos? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Sarjono, Pak. Sarjono. Kemarin kebetulan udah ikut nih rombongan udah. Oh iya. Hari kemarin. Pertanyaan apa Sarjono? Pertanyaannya, saya pengen sukses nih, pengen punya duit banyak. Yang jelas utang sih nggak banyak, tapi menyakitkan Pak Haji. Gitu loh. Hanya 1 juta, 2 juta, sampai 10 juta. Tapi itu terus ya, nanti ngelik-ngelik kuping rasanya pusing gitu. Nah, kalau di WA dilayani ngomong terus, nggak dilayani ngancam. Karena pribadi, kalau bank mungkin bisa tempo ya. Nah itu, gara-gara itu aja. Ya itu akibat ini Pak Haji. Tutup lubang gali lubang. Gali lubang tutup sumur. Ya, justru itu masuk gali sumur dalam. tutup danau. Itu Pak Haji. Gini Pak. Ini berlaku semua ya. 100% pasien RDA yang hajatnya terkabul, syaratnya cuma 1. Tidak boleh punya sifat yang 18. Nah, Bapak masih punya sifat 18. Betul. Nah, coba jangan dulu. Jangan dulu latihan. Nah, gimana Ji supaya sifat 18 gue nggak ada? Caranya, kalau Bapak sifat 18 yang nggak ada, bisa gak Bapak kalau mau tidur, celana dalam Bapak ikat di kepala kalau mau tidur? Umur Bapak berapa? 58. Selama 58 hari. Jam berapa makainya? Dari jam 7 malam, Bapak udah pakai celana dalamnya habis Isya. Nanti Bapak nggak bakal keluar kamar, karena malu. Dan Bapak nggak akan keluar rumah, karena izin. Akhirnya di kamar, kelentak-kelentik. Gitu, ngantuk. Udah, nanti bangun. Jalanin, nanti manjur bos. Iya. Ini masih 18-nya nggak boleh ada. Iya. Bisa? Insya Allah. Harus bisa. Bisa Pak Haji. Pak Haji. Saya itu kan, ya itu udah pernah saya ceritakan ini Pak, cerita lagi Pak Haji. Saya itu setiap usaha kan gagal Pak Haji. Yeah. Saya itu udah main apa aja di kontraktor hancur, main apa aja udah, sampai buka sembako nggak jalan. Bos, berarti setannya udah niteni Bapak. Gimana supaya Bapak nggak hancur? Supaya Bapak tidak tertiteni, tidak terdeteksi sama setan. Sisirannya dibalik, jangan yang ngaceng gitu. Ya. Itu sisirannya ngaceng, ya. Diganti. Ya. Kemarin kumis Pak, ini saya kupas semua. Nah. Dari kumis sampai jenggot sekarang nggak ada Pak Haji. Ya. Ya itu. Udah. Ya tinggal rambutnya aja dibenerin dulu biar setannya nggak kelacak sama setannya gitu. Manjur bos. Jadi ntar usaha sukses mulu. Karena setannya nggak terdeteksi nggak deteksi Bapak. Kalau sekarang kan masih deteksi. Kumis udah bagus ya. Jenggot. Nah, coba palanya sisirannya dibagusin. Sisirannya mau diapain? Nanti nggak terdeteksi. Jangankan setan, debt collector aja lupa sama Bapak. Ada lagi? Ya. Nah, terus ini sana ada ini yang namanya niat. Itu kan manusia. Niatnya apa? Saya itu kan ada mau
beli tanah. Yang nggak belilah. Bahasanya itu nggak pakai duit Pak Haji. Karena itu ditawarin. Sebetulnya itu saya udah rembukan, udah jadi. Cuman kan itu ada yang mau mendanai. Sistemnya kerjasama. Itu di pantai Gunung Kidul dekat IH. Nah itu kan saya ini supaya saya itu nggak dibayar sama apa namanya investor. Maksudnya yang mau kerja sama dengan saya bisa sendiri bagaimana caranya? Caranya, ya. Paksain jam 00 harus mandi. Ya. Orang yang mandi jam 00 tidak ada yang hidupnya miskin. Orang yang bangunnya jam 00 rumahnya nggak ada tipe 21, nggak ada tipe 45, nggak ada tipe 36. Orang yang mandi jam 00 sogeh banget. Siapa contohnya? Cristiano Ronaldo. Kalau di Indonesia Hotman Paris Hutapea. Nah gitu aja. Dia selalu jam 00. Nah Bapak bisa gak bangun jam 00 mandi jam 00? Bisa Pak. Ya udah. Jalanin dulu. Nggak bisa, harus jam 00. Karena ilmunya di sini jam 00. Tapi kan saya cek, saya nonton YouTube-nya, TikTok-nya Pak Hotman Paris jam 00 dia bangun. Saya lihat di Cristiano Ronaldo, dia bangunnya jam 00. Bangun jam 00, Bos. Jam 00. Sogeh, Bos. Rata-rata yang rumahnya tipe 21, tipe 36, tipe 45, bangunnya setelah subuh. Nggak percaya? Tanya nih yang pada duduk di bawah. Ini kan rata-rata bangunnya habis subuh. Makanya rumahnya tipe 21, tipe 36, tipe 45. Jangan dong, Bos. Orang yang bangunnya setelah azan subuh, rumahnya dempet tembok tetangga sama tembok kita pasti dempet. Tapi kalau bangunin jam 00, tembok kita sama tembok tetangga jaraknya jauh. Siapa? Nenek kita, buyut kita, rumahnya jaraknya jauh-jauh. Kenapa jatuh ke cucunya jadi rumahnya dempet-dempet? Ya apa itu? Nggak lepal. Oke? Iya. Ada lagi? Ya, intinya seperti itu, Pak. Ya udah, praktekin ya. Bangun jam 00 ya. Jam 00. Sip. Ya, sama yang tadi itu, yang kita. Ya, rambutnya sama diikat kepala sama rambutnya sisirannya dirubah biar nggak kelacak sama setan. Ya, mungkin bisa kiri atau kanan gitu. Ya, atau jengat. Oh, jengat. Harap. Ada lagi? Udah, terima Sip, kasih. tepuk tangan dong. Jogja Magelang. Yo, pertanyaan apa, Mbak? Assalamualaikum Pak Haji, maaf Pak Haji boleh minta tolong akunya diganti mamaku yang urgent di sini. Boleh. Ayo Bu, sini Bu. Soalnya beliau sudah dari Banjarmasin jauh-jauh. Boleh. Kamu duduk sebelah sini boleh. Samping Haji Marco. Mana? Ibunya mana? Boleh. Pertanyaannya apa? Ini Ayo, pertanyaan apa? Pertanyaannya Ibu ke sini supaya apa? Debt collector yang lain-lain itu nggak ngejar-ngejar Ibu. Pertanyaan apa? Pertanyaan saya dikejar Bank Mega, punya utang 12 juta. Terus di Bank BNI 2 bulan saya nggak bayar bunga. Katanya kalau nggak bayar bunga mau dilelang. Bu, kan ibu minjem duit. Namanya orang minjem duit pasti ya dia harus bayar lah. Iya. Kalau ibu nggak punya duit, ya ibu tinggal ngelakuin ilmunya Allah aja. Apa tuh? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Kalau ibu belum mampu, bertahap. Itu dulu aja dikerjain. Jangan dibilang, saya dikejar-kejar utang. Emang 100% orang yang minjem uang ya dikejar, Bu. Iya. Nah, caranya apa? Itu tadi bangun jam 00. Iya, saya lihat YouTube-nya Pak Haji itu 2 minggu. 2 minggu terus saya itu mulai 2 minggu itu kayak rasa mau pagi cepet-cepet siang mau ke sini, terus pas 20 hari saya pesen tiket dari Kalimantan ke sini dari kemarin jam 12 siang, terus naik travel sampai jam 9 ke sini, jadi 24 jam sampai Surabaya sampai sini. Ya pertanyaannya sekarang apa? Nah, dia bangun dulu jam 00 kayak Haji Marco juga kan dulu rajanya utang. Setelah dia sholat nggak ada tuh yang lagi. Sholat dulu. Ibu Islam apa non Islam? Islam. Ya udah sholat dulu bangun jam 00. Syaratnya itu. Kalau ngajinya pas 12 juz. Ya iso pora. Iso sakit tapi sejus sudah ngatur. Ya udah berarti nggak bisa itu. Jadi harus dipaksakan. Maksa. Namanya juga gratis. Utang lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Ya harus maksa. Ibu dulu punya suami gak? Ada. Nah dulu pernah ML gak waktu dulu? Waktu punya anak pengantin baru. Nah kalau ML kan begini Bu. Pada saat sperma mau keluar ditekan nggak? Enak. Mana ada sperma mau keluar? Ya lepas. Nggak ada Bu. Maksa. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz gitu. Harus ya, 12 juz harus ya? Harus 12. Nggak boleh yang misalnya. Ya bertahap, 1 juz dulu. 1 juz, 2 juz gitu, bertahap. Sampai terus gitu ya? Pak? Iya. Jadi nggak harus 12 juz, harus ketika itu enggak? Iya, ibu lakoin dulu 12 juz, nanti utangnya saya lunasin deh daripada ibu nanti bingung. Iya. Istilahnya ibu kan nanya nggak tuntas. Udah utangnya gue yang lunasin aja deh. Tapi lo
paksain dulu tuh baca Quran 12 Iya, itu. iya Pak Haji. Atau kalau mau ibu paksain, nggak usah baca Quran, nggak usah. Yang penting ibu mau aja nurutin saya. Iya. Tadi kan barusan tamu saya rumahnya di Menteng, kaya raya tajir melintir. Ya, suaminya tadi ngebel, Ji, istri gue koma di ICU, Ji. Udah 90 hari, ada gak tamu lo dari Kalimantan yang mau jadi tumbal? Nanti gue kasih 10 miliar, Ji. Nah, ibu mau gak jadi tumbalnya tamu saya yang udah koma? 10 miliar. Nggak mau lah Pak Haji. Hah? Nggak mau. Mau dah? Nggak. Oh ya udah, jadi kan semua orang udah punya masalahnya masing-masing. Jadi ibu jangan apa ya namanya protes sama Allah. Kenapa ya? Nggak boleh, jalanin dulu ilmunya RDAY. Iya. Bisa? Bisa. Ada lagi? Bisa. Nah, itu aja cuma pingin lunas. Boleh. Banyak apa pertanyaannya? Ini aku mau minta tolong supaya ibuku itu nggak di. Ada lagi satu lagi Pak Haji ya. Apa? Saya itu kan punya sarang burung. 4 tahun itu kok isinya belum Pak Haji ya. Gampang. Ibu ambil air, rendam celana dalam ibu selama-lamanya. Entar wanginya rendaman celana dalam ibu manggil walet sarang burung pada masuk ke situ. Karena alat kelamin ibu pulen. Ah, tuh direndam. Iya, disiram-siramin. Berapa hari? Iya, umur ibu berapa? 65. Selama 65 hari. Jadi air rendaman celana dalamnya disiram-siram di depan. Ganti nggak Ji? Hah? Maksud tiap hari diganti celana? Oh iya dong, setiap hari kan ibu ganti celana. Tiap hari pagi, malam tidur, paginya ngerendam. Malam tidur, pagi ngerendam. Jangan nggak diganti-ganti. Nanti kan banyak pohon ikan arowana banyak pada numbu. Mesti ganti. Jadi setiap hari dimasukkan, pagi diperas, disiramkan, dindingnya, walet masuk. Tapi ibu mesti nyiramnya jangan siang-siang. Takutnya ntar ditonton sama warga, masukin ke TikTok viral, nanti ibu dijemput sama ambulan rumah sakit jiwa. Iya. Nyiramnya pagi-pagi pasti ada orang. Jadi masalah Bang BNI biar aja itu aja diamalkan BNI itu ya. Ya kan belum amalin ilmu RDAY, nanti lunas sendiri. Amin ya. Ada lagi? Ya itu. Banyak apa? Ini mau minta tolong adik-adik kalau sama ibu itu berani gitu loh Pak Haji. Gimana gitu supaya nurut. Berapa adik? Wah. Cari fotonya sama ibu, adik-adiknya dia. Enggak. Cari fotonya dia, tulis hanya ibu, nurut, manut, katut, tunduk, dilaminating, dikempit di alat kelamin ibu. Tapi alat kelamin ibu muat gak kalau 2 foto? 10 gimana? Oh, ya opol ambane. Ya nggak ngantuk Ji. Iya. Jadi dikempit, ditulis, nanti anaknya nurut. Ada lagi? Terus ini papa kalau usaha apa aja tuh gagal terus Pak Haji. Serumah gak sama ibu? Iya. Lemas alat kelamin ibu taruh di bibirnya suami, papanya dia. Usahanya maju. Nanti suami ibu bisnis alat kelamin pasti maju. Enggak boleh. Enggak lah, kan lagi tidur. Kalau pas lagi tidur. Nempel Pak, harus nempel. Minimal kena hawanya aja. Karena kalau nempel Itu kan keluar hawanya ya Ji. Ngorok itu kan keluar hawanya. Iya, tempelin alat kelamin ibu. Shoot, nanti kan beradu hawa. Cas, keluar ada apinya. Jadi nggak nempel pas ngorok tuh. Set, ya. Bisa? 9 kali selama 9 hari. Ada lagi? Terus ini maaf Pak Haji, ada lagi itu papa sama adik-adikku itu nggak akur. Gimana? Kalau dalamnya digabung, diikat, masukin ke botol, taruh di freezer, nanti akur. Oh, celana dalamnya papa, adik-adik. Tapi kan kalau adik-adiknya di lain rumah gimana? Ambil celana dalamnya, dikempit, taruh botol, taruh di freezer, ntar akur. Ada lagi? Terus ini kalau aku sendiri, anakku kan udah 23 tahun tapi pertanyaannya? Supaya dia jalan. Hah? Jalan. Nggak bisa jalan? Belum. Pakai belut, dikepret kakinya pakai belut. Jalan 9 kali. Ibunya umur berapa? 48. Umurnya berapa? 48. Selama 48 hari dipecut sehari 3 kali, 9 kali pecut sehari 3 kali. Ntar dia bisa jalan. Sehari 3 kali. Iya, sekali pecut 9 kali. Selama 48 hari. Berarti pakai belut lindung. Hidup. Kalau mati ganti lagi yang hidup. Oh gitu. Ada lagi? Tiap hari. Praktek ya. Ini maaf Pak Haji, satu lagi tuh pingin punya rumah di belakang yang bagus. Pasti punya rumah. Pasti, ntar ijab ya. Pasti. Ada lagi? Udah Pak, terima kasih. Bos, mic-nya terkabul ya. Sini, praktek ya. Yuk. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa
secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.